Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini sebenarnya aku tuh nggak mau ngeliatin hewan-hewan peliharaan aku sih guys, tapi aku tuh pengen cerita pengalaman aku aja guys. Pengalaman tentang aku ketipu. Aku tuh pernah ketipu loh gini-gini guys. Kenapa aku mau ngomongin hal kayak gini? Karena banyak banget dari teman-teman yang nge-tag aku, ini lumayan banyak lah ya yang nge-tag aku kalau misalnya ada akun Instagram yang penipu. Lihat guys, ini tuh udah jelas-jelas bulus. Perawakannya aja bulus. Kalau misalnya nggak tahu jenis bulusnya, oke lah nggak apa-apa. Tapi ini bulus dibilang sulcata, astagfirullah. Aku tau banget sih itu penipu guys, dari gambarnya aja ngambil di Google. Terus keterangannya aja nggak jelas. Masa ada bulus albino dibilang sulcata albino, dada merah albino dibilang sulcata albino juga. Kan aneh banget ya guys ya, dia kan seller tapi masa nggak ngerti nama barangnya. Oleh karena itu aku jadi tertrigger nih guys. Ini sebenarnya aku tuh udah mau buat video ini dari lama sih, cuman aku pikir-pikir lagi kayak udah nggak usah di-share lah ya kayak gini-gini. Tapi semakin banyak penipuan, semakin aku mikir kayak wah ini harus di-share sih. Jadi gini guys, aku langsung aja masuk ke ceritanya ya. Aku tuh tahun 2019, Oktober lah aku pernah ketipu. Dan ketipunya itu kalau menurut aku sih lumayan gede sih guys. Malah gede banget sih kalau buat aku ya. Waktu itu di atas 5 juta lah aku ketipu guys. Aku ketipu waktu lagi beli kura-kura. Kenapa aku bisa ketipu tau nggak? Sebenarnya ini aku tuh orangnya agak susah buat percaya. Nggak asal transfer aja, misalnya ada toko online gimana aku transfer kayak gitu. Enggak sih, aku nggak banget kayak gitu guys. Jadi ceritanya kayak gini guys. Dulu itu waktu 2019 awal-awal sih, itu kan di Facebook itu masih belum di ban ya guys. Kalau misalnya ada jual beli hewan kan. Jadi ada banyak tuh grupnya, kayak grup lelang kura-kura, grup jual beli kura-kura, grup lelang reptil gitu kan banyak banget guys kalau dulu ya. Nah kebetulan aku tuh dulu pernah ikutan lelangan reptil dan aku menang guys. Nah si sellernya itu adalah si doi nih yang nipu aku nih. Aku sebut aja deh namanya ya, namanya itu Joshua Axel guys. Aku sebut karena ada banyak yang bermasalah sama dia. Siapa tahu teman-teman ada yang berhubungan sama dia, jadi ya hati-hati aja lah guys, takutnya kena tipu juga ya. Dia tuh ngakunya dari Surabaya sih. Ini aku juga kayak bakal nampilin fotonya lah guys. Pokoknya ini foto yang dipakai sama dia di profil ya guys nih. Ini fotonya nih. Siapa tahu teman-teman ada yang pernah ngeliat juga kan. Soalnya ada banyak yang ketipu sama dia guys. Nah waktu itu aku tuh menang sesuatu dari dia. Jadi menang lelang tuh kayak ada suatu barang yang dilelang dan kita paling tinggi penawarannya gitu guys. Nah waktu aku menang lelang, aku tuh nggak langsung transfer ke dia karena aku nggak percayaan gitu orangnya kan. Jadi aku transaksi lewat Rekber guys. Biasanya kalau di grup-grup kayak gitu tuh ada Rekber. Rekber itu rekening bersama. Jadi misalnya kayak gini nih. Aku tuh pembeli, terusnya ada si A nih, ini si A penjual. Nah, kalau misalnya aku langsung transfer ke si A, nanti kan ada kemungkinan ditipu ya guys ya. Jadi misalnya aku transfer ke dia, tapi dia nggak ngirim barangnya ke aku kan. Nah, jadi kalau jasa Rekber itu paling nambah sekitar 10-15 ribu kayak gitu-gitu lah guys. Supaya transaksi kita jadi aman. Misalnya gini nih, ini si seller si A nih, terus ini si Rekber si B. Nah, kalau misalnya aku mau transaksi, aku transfernya nggak ke si A, tapi ke si B dulu. Nah, setelah aku transfer ke si B ini konfirmasi kalau aku udah transfer, dan nanti si A bakal ngirim barangnya. Pas si A ngirim barang, barangnya nyampe ke aku dan aman, baru si B bakal kirim uang ke si A gitu loh guys. Ngerti nggak sih? Dan biasanya Rekber itu orangnya paling dipercaya gitu guys. Seringnya sih admin guys, admin grup itu. Nah, waktu transaksi itu kan kebetulan aku pakai Rekber, dan barangnya nyampe. Alhamdulillah barangnya nyampe guys, aman. Nah, di lain kesempatan aku tuh ada transaksi lagi sama si doi nih. Karena aku belum percaya, aku pakai Rekber lagi dan aman. Transaksi ketiga, aku udah mulai mikir kayak udahlah kayaknya nggak usah pakai Rekber ya, soalnya kan dia juga udah beberapa kali transaksi sama aku dan aman-aman aja. Jadi aku nggak pakai Rekber di transaksi ketiga dan alhamdulillahnya aman guys. Walaupun dia itu kayak nunda-nunda banget sih. Misalnya dia udah menjanjikan buat kirim hari ini nih, tapi nggak dikirim-kirim guys. Jadi kirimnya besok atau nggak kirimnya lusa gitu kan. Jadi kayak uangnya udah sampai di dia, jadi dia nyantai banget lah buat ngirim guys. Selanjutnya aku transaksi lagi nih, transaksi keempat kayak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aman juga. Walaupun ya suka ditunda-tunda. Kenapa aku sering transaksi sama dia? Karena dia itu ngakunya punya farm sulcata gitu loh guys. Jadi kan aku reseller ya. Aku suka ngambil barang gitu kan ke dia kan. Karena dia tuh ngakunya yang punya peternakannya guys. Pernah ngevideoin juga sih ke aku, tapi kayak videonya udah hilang sih. Kayak ngevideoin nih peternakan aku gitu kan. Nih bro, di farm. Terusnya ada foto dia sama telur-telur sulcata kayak gini gitu loh guys. Pokoknya aku tuh udah percaya banget lah sama dia kalau dia emang punya farm sulcata gitu guys. Transaksi kelima aku juga aman alhamdulillah, walaupun ya sama kayak tadi, kayak ditunda-tunda mulu. Pas transaksi ke-6 nih, aku agak lupa sih kayaknya transaksi ke-6 sih guys. Ini tuh transaksi yang paling tinggi harganya guys. Karena aku udah cukup percaya, jadi ya udahlah aku langsung aja beli agak banyak ya guys. Waktu itu tuh 5 juta lebih lah. Buat aku tuh itu gede banget guys, 5 juta lebih ya. Pas aku udah transfer, ternyata
ditunda-tunda. Ya udah biasa sih ya kayak ditunda-tunda. Terus aku udah ngingetin lagi, ditunda lagi. Sampai bener-bener lama guys, asli deh ditundanya. Ditundanya tuh kayak banyak alasan banget guys waktu itu. Dari orang tuanya sakit, mamahnya sakit katanya waktu itu kan. Sampai ujung-ujungnya kayak mamahnya meninggal gitu guys. Aku nggak tahu sih ini beneran atau enggak, tapi waktu itu aku kayak memaklumi dia banget sih guys. Aku kayak ngerti lah dia pasti sedih kayak gitu kan. Jadi ya udah deh, aku nggak langsung follow up lagi gitu kan. Walaupun aku nggak tahu nih dia sebenarnya bener atau enggak nih orang tuanya meninggal. Tapi kalau misalnya dijadikan alasan orang tua meninggal itu parah banget sih, itu udah durhaka sih kalau menurut aku ya, parah guys. Sampai suatu saat aku tuh minta refund aja uangnya kan. Udahlah mas, di refund aja uangnya, soalnya nggak nyampe-nyampe juga, barangnya udah sekitar beberapa minggu gitu kan. Akhirnya dia udah okein, ya siap di refund gitu kan. Tapi dia nggak ngeblokir aku guys, jadi tetap kontakan sama aku. Akhirnya aku ngasih rekening ke dia, tapi kok nggak di refund ya kan uangnya kan. Tapi kalau aku chat suka dibalas, iya ya bro nanti kayak ditunda-tunda gitu guys. Sampai suatu saat dia bener-bener hilang, asli loh, hilang bener-bener nggak tahu kemana guys. Aku chat di WA, kayak WA-nya cuma checklist 1, sampai aku chat terus kayak checklist 1 sampai sekarang sih. Kayaknya itu nomor udah dibuang sama dia, kayak dia udah pergi kemana tahu guys. Dan dari situ aku mikir kayak wah udah sih ini ketipu sih guys. Aku nggak ngerti sih apa modus dia ya, apa dia emang lagi butuh uang atau kayak gimana. Tapi yang aku tahu itu transaksi tertinggi aku sama dia, dan dia bawa lari uang aku gitu guys. Wah parah banget sih, stres banget guys waktu itu aku, asli deh. Sumpah kan buat modal juga ya buat aku jualan kan. Tapi udah aku sih udah mengikhlaskan sih guys kalau sekarang ya. Nah waktu itu tuh aku langsung kepo kan, nih kenapa orang langsung hilang gitu kan. Aku langsung mencari jejaknya gitu loh guys. Jadi aku langsung nge-searching orang yang bertransaksi sama dia, dan aku tanya-tanya gitu, waktu transaksi sama dia ada masalah nggak sih. Dan kebanyakan ada masalah guys, asli deh. Dari barang yang selalu diundur, terusnya juga ada yang ditipu juga, dibawa lari duitnya, bahkan sampai puluhan, dan ada yang sampai ratusan juta guys dibawa sama dia. Ada parah banget itu orang. Aku udah ngerasa gede kan ya, ketipu 5 jutaan lebih kan. Ini ada sampai ratusan juta ketipu sama dia, parah banget sih itu ya. Sampai waktu itu tuh aku sadar guys, walaupun itu orang udah sering transaksi sama aku, tapi aku benar-benar harus ngelihat kayak dari sisi lain gitu loh. Aku harus ngecek orang yang pernah transaksi sama dia, terus ditanya-tanya gimana sih itu aman atau enggak sih kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya barangnya lumayan mahal guys. Kalau misalnya simpelnya lihat testimoni lah, walaupun sebenarnya sekarang banyak testimoni yang dibuat-buat sih, kayak testimoni yang wah selamat barangnya bagus gimana, padahal itu kayak dia sendiri pakai akun lain. Itu udah banyak sih sekarang guys. Intinya sih apa ya, kita sebelum beli sesuatu, mau itu kura-kura, mau itu reptil, mau itu barang apapun, kita harus benar-benar tahu reputasi si sellernya guys. Kalau misalnya kita ngeliat ada suatu masalah gitu kan di transaksinya, kalau menurut aku sih mendingan janganlah, mending cari penjual lain aja guys yang lebih apa ya, yang lebih baik lah reputasinya. Ya karena kenapa ya? Karena aku pernah mengalami hal kayak gini guys. Awalnya kan dikirim, tapi ujung-ujungnya nggak dikirim, dan pas ditanya ke orang-orang emang ada masalah gitu kan. Itu sih sebenarnya yang mau aku ceritain guys. Aku juga udah coba lapor ke polisi, terusnya katanya sih nomor rekeningnya udah diblokir, tapi ya namanya penipu kayak gitu sih, dia pasti udah mindahin uangnya ke tempat lain sih guys. Ya intinya gitulah guys, aku pernah ketipu ya, gini-gini juga aku pernah ketipu nih guys. Sedih banget sih waktu itu guys, tapi alhamdulillah lah sekarang mau udah ikhlas guys, udahlah nggak apa-apa ya, itu mah buat pengalaman aja. Jadi aku juga nge-share ini tuh karena aku ngerasa kayak teman-teman juga butuh tahu gitu info yang kayak gini guys, dan harus hati-hati juga karena penipu itu sekarang banyak banget guys, apalagi penipu online ya. Kita omongin lagi deh di Instagram yang tadi banyak banget nge-tag aku guys. Itu tuh ngaco parah sih. Ada CST hypo, dibilangnya sulcata hypo lah. Terusnya kayak ada bulut albino, dibilangnya sulcata albino. Terusnya ada kura-kura apaan pun itu kayak damer gitu dibilang sulcata guys. Dia mau nipu, tapi untungnya dia agak-agak bodoh sih kalau menurut aku ya nipunya ya guys. Tapi gimana kalau ada penipu pinter yang dia emang udah tahu barangnya, terusnya dia kayak yang udah paham semuanya, tapi ternyata dia nipu. Nah itu yang harus kita waspadai sebenarnya guys. Makanya menurut aku sih reputasi seller itu penting banget, bener-bener penting. Jangan sampai kita kayak yang tahu ini barang murah, terusnya kita udah gegabah aja langsung transfer gitu, jangan banget guys. Oh iya, aku juga mau ngomongin sesuatu selain itu tuh ya, yang penipu online teh kayak berani buat masang iklan di Instagram. Jadi kan di Instagram bisa masang iklan ya guys, kayak kita lagi lihat Insta story tiba-tiba ada iklan gitu kan. Oh kita lagi lihat timeline tiba-tiba ada iklan kayak gitu kan. Nah biasanya si penipu-penipu ini tuh udah mah dia nipu terus pakai iklan guys supaya lebih meyakinkan kita. Itu harus hati-hati banget guys. Udah ada beberapa akun sih guys yang aku cek, bahkan ada beberapa akun yang aku coba chat juga ke dia. Aku tanya harganya berapa, dan emang murah banget sih, sulcata 500.000 coba, murah banget. Itu kayak udah gak masuk akal guys. Mungkin kalau buat aku seller, aku mikir kayak oh itu gak masuk akal, kita aja seller gak dapat segitu kan dari suppliernya kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang masih awam bisa aja ketipu kan. Terus aku kan pernah tanya juga itu di mana lokasinya kan, di Jakarta katanya, itu punya farm sendiri. Terus aku banyak tanya-tanya gitu, lo bisa pakai rekber gak kayak gitu kan. Ternyata dia bilang nggak bisa pakai rekber. Nah itu patut diwaspadai, asli patut diwaspadai guys. Ya pokoknya sih kalau misalnya kita ngomongin tentang penipuan online sih ada banyak banget
guys. Banyak banget guys modusnya. Yang terpenting kita tuh harus benar-benar hati-hati, tapi bukannya kayak buta teknologi juga sih, kayak yang nggak mau beli online itu salah juga sih kalau menurut aku ya. Kita tetap boleh beli online, tapi kita harus benar-benar hati-hati. Intinya hati-hati asli deh. Jangan gampang percaya, jangan gampang transfer, dan harus benar-benar riset. Ini tuh benar-benar recommended nggak sih sellernya gitu guys. Jadi kayak gitu aja lah, aku mau cerita doang tentang itu sih sebenarnya guys. Karena aku udah mulai resah, banyak banget penipuan-penipuan kayak gitu, dan aku mau ngingetin juga ke teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa nge-share video inilah, karena kalau menurut aku ini penting banget buat diketahui sama banyak orang guys. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin curhatan aku, dan semoga teman-teman lebih hati-hati ke depannya ya. Kalau misalnya ingin mau beli sesuatu, jangan gampang percaya, harus benar-benar riset itu sellernya recommended atau enggak gitu loh guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.